Cara menghadapi Disekredipo. Ini yang harus kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit, yang mana pada video kali ini saya akan memberikan tips ya bagi kalian semua untuk caranya bagaimana ketika menghadapi Disekredipo ya, yang melalui WhatsApp ataupun Dise yang datang ke rumah kalian. Nah, untuk langkah yang pertama, ketika mulai ditagih dari pihak Disekredipo ya, dia akan melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nah, bicara masalah via telepon seluler, itu kalian setting aja panggilannya ya, aktifkan. Untuk nomor yang tidak dikenal itu diaktifkan agar nanti terblokir secara otomatis. SMS abaikan. Kalau via WhatsApp, kalau dia masih biasa-biasa aja, masih sopan cara penagihannya, abaikan ya. Nah, biasanya kalau Dise yang sudah memegang data kita untuk terjun ke lapangan itu sudah agak mulai ngegas ya, cara penagihannya melalui via WhatsApp. Contoh, sore ini saya OTW ke rumah Anda untuk ambil lunas seluruh tagihannya. Contoh misalkan seperti itu. Nah, di saat sudah ada bahasa seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian respon, kalian balas dengan cara membalasnya seperti ini. Kalau mau datang, datang aja ke rumah. Tapi datang juga percuma kalau uangnya nggak ada. Tapi kalau memang ente mau datang, ya sudah, saya tunggu ya. Nggak usah banyak cincong di WhatsApp. Terus lalu aturan dari mana harus melunasi seluruh tagihan? Udah, saya tunggu kalau memang mau ke rumah. Itu yang harus kalian lakukan ya. Ketika ada Dise menagih melalui via WhatsApp dengan bahasa, sore ini saya akan ke rumah Anda untuk ambil seluruh tagihannya lunas. Nah, waktunya kalian balas seperti itu ya. Itu. Jadi jangan diabaikan lagi. Waktunya kalian ambil tindakan. Waktunya kalian merespon dengan cara seperti itu. Kalau mau datang, datang aja ke rumah. Datang juga percuma kalau uangnya nggak ada. Tapi kalau memang ente mau datang, ya udah silakan, saya tunggu. Gituin ya. Jadi kalau logikanya kan begini buat si Dise tersebut. Kalau kita merespon dengan cara seperti itu, lah ini gue coba takut-takutin nih orang, tapi kau malah nantangin gue untuk datang ya. Nah, disitulah nanti jadi ada pertimbangan buat Dise-nya gitu loh. Kalau kita nggak respon, terus kalau kita menunjukkan rasa takut, yang ada makin jadi nanti Dise. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua ya, ketika Dise lapangan itu berkunjung ke rumah kalian, apa yang harus kalian lakukan ataupun sampaikan kepada Dise tersebut ketika Disekredipo ini menagih kepada kalian? Yang pertama, ketika kalian ditagih, ya kalian tinggal bilang saja belum ada uangnya ya. Lalu jangan pernah menunjukkan rasa takut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau disuruh tanda tangan, jangan mau, karena tanda tangan itu tanpa paksaan dan harus dalam keadaan sadar. Dan pastinya Disekredipo ini akan bertanya kepada kalian, lalu di tanggal berapa Anda mau bayar tagihannya? Karena saya butuh laporan untuk ke kantor. Nah, ketika bertanya seperti itu Dise-nya, kalian jawab saja, saya tidak berani menjanjikan. Kalau saya menjanjikan lalu meleset, kan saya tidak enak sama Anda. Nanti juga kalau sudah ada uang saya bayar. Kalau belum ada uangnya mau gimana? Mau dibayar pakai apa? Nah ya, jadi itu langkah yang kedua yang harus kalian lakukan. Dan langkah yang ketiga, besoknya dia akan datang lagi ya. Sebulan kemudian dia akan datang lagi. Pastinya ganti orang. Kalaupun sama nggak jadi masalah, karena memang sudah ditebak juga nih. Tapi untuk mekanismenya Disekredipo ini saya sedikit banyaknya tahu ya. Langkah yang ketiga, tetap kalian menggunakan langkah yang kedua. Dalam arti, kalian harus tetap konsisten
Ketika ditagih, jangan pernah menjanjikan, bilang aja belum ada uangnya. Jangan pernah menunjukkan rasa takut. Kalau disuruh tanda tangan, jangan mau, karena tanda tangan tanpa paksaan dan harus dalam keadaan sadar. Ya, ikuti langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiga ini, caranya tetap sama. Dalam arti ya tetap kalian konsisten terus jawabnya seperti itu. Ya. Nah, untuk langkah yang keempat, pastinya nih DC akan datang lagi dengan berbeda orang dan mulai agak memaksa ya. Ketika langkah yang keempat ini, DC-nya sudah mulai mengintimidasi, sudah mulai memaksa bahwasanya hari ini harus ada minimal sekian-sekian. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus ambil ketegasan ya. Apabila DC tersebut di langkah keempat ini sudah mulai memaksa, kalian harus bilang, kalian harus sampaikan kepada DC tersebut, "Bang, lo kok nagih maksa?" Kalian bilang seperti itu. "Kok nagih maksa sih? Orang dibilang udah nggak ada duit." Gitu loh. "Gua udah nggak kerja sekarang. Buat makan aja nggak ada, susah. Tapi ini malah maksa. Suruh jual handphone lah, atau gade handphone lah, apa yang sekiranya bisa dijadikan duit. Lalu siapa, Bang? Pengadilan aja nggak bisa seperti itu, ya. Jadi jangan maksa. Tuh bagi DC yang memaksa kalian untuk bayar di hari itu juga, minimal berapapun itu harus ada. Kalian sampaikan seperti itu aja. Kalian sampaikan seperti itu. Kalau DC-nya memaksa ya, "Lo kok maksa, Bang?" Gitu. Jadi cara penyampaiannya juga jangan lembek, agak tegas sedikit ya, cara penyampaian kepada DC tersebut. "Lah, lo kok maksa, Bang?" Gitu. "Gue bilang nggak ada duit. Mau dibayar pakai apaan? Kalau nggak ada ya nggak ada. Nggak bisa lo paksa, Bang. Apalagi lo sampai nyuruh-nyuruh gue buat gade handphone, ya, nyuruh apalah yang sekiranya bisa jadi duit. Lalu siapa? Nyuruh-nyuruh gue seperti itu. Pengadilan aja nggak punya hak untuk itu, Bang." Ya. Nah, itu yang ketika DC yang memaksa. Kalau untuk DC yang mulai mengancam, mengintimidasi ya, bahwasanya kalau misalkan tidak bayar barang yang dikredit sama kalian itu harus dikembalikan ya. Nah, di sini kalian harus jawab atau sampaikan kepada DC tersebut, "Lah, legalitas lo sebagai apa, Bang? Ini barang gue kredit. Kalaupun gue belum bisa bayar, belum bisa melakukan pembayaran ataupun telat melakukan pembayaran, nggak bisa nih barang lo ambil gitu aja. Legalitas lo sebagai apa?" Itu yang harus kalian sampaikan ya. Itu. Jadi ketika sudah mempunyai bahasa seperti itu, kalian nih DC bakal mikir gitu loh, wah ini orang paham nih, nggak boleh sembarangan gua. Tapi kalau kalian selalu menunjukkan rasa takut, yang ada DC itu makin jadi datang lagi, makin jadi dia makin menjadi ya, mengintimidasi kalian. Nah, maka dari itu ketika DC Kredipo ini sudah mulai mengintimidasi, kalian harus ambil ketegasan ya. Dalam arti tantang balik, gertak balik ya. Jadi jangan lembek. Ada yang intimidasi DC Kredipo kepada kalian, tantang balik ya. Bicara masalah hukum juga tantangin aja balik, tantang balik. Itu kadang ada juga oknum DC Kredipo ya, sampai bawa-bawa ranah hukum lah segala macam. Tantangin aja, nggak usah takut. Itu cuman gertakan sambal ya, gitu. Dia cuman kerja kok. Dia juga cari uang ya. Tapi caranya itu salah gitu loh. Sampai mengintimidasi. Dia cuman kerja. Kalau bicara masalah hukum ya omong kosong itu. Ya. Dan yang paling penting buat kalian semua ya, saya kasih masukan buat kalian semua. 2 poin untuk kalian yang sedang mengalami galbay di aplikasi Kredipo, yang sedang diintimidasi oleh
debt collector. 2 poin buat kalian semua. Poin yang pertama, tidak ada sejarahnya orang punya utang di penjara. Lalu untuk poin yang kedua, sejak kapan polisi jadi tukang tagih utang? Ya, polisi itu tugasnya melindungi, mengayomi ataupun melayani masyarakat. Contoh, saya akan sedikit cerita tentang saya. Dulu yang mana saya galbay di Adira, ya, ambil kredit motor. Itu saya 0 angsuran. Saya nggak bayar sama sekali angsurannya. Yang mana waktu itu saya diintimidasi habis-habisan sama dise tersebut, ya. Bahwasanya saya akan dibukakan LP. Lalu apa yang saya sampaikan sama dise tersebut? Bang, lo kalau mau bukain gue LP, silakan bukain, gak usah ntar, gak usah besok-besok. Sekarang lo bukain LP, dengan dugaan apa dulu lo mau ngebukain LP gue? Dise tersebut menjawab, dengan dugaan penggelapan. Dia bilang seperti itu. Saya langsung skakmat, ya. Penggelapan dari mana, Bang? Ini motor detik ini bisa gue hadirin, tetapi sebelum motor gue hadirin, lo hadirin dulu fidusia gue. Ada nggak fidusianya? Ya. Jadi jangan sekali-sekali lo ngancam gue. Gua nggak akan pernah mundur selangkah pun ketika lo bicara masalah hukum. Yang cacat hukum itu siapa? Gue tanya. Paham nggak lo? Leasing yang cacat hukum, ya. Nah, ini salah satu motivasi buat kalian, ya. Ini cerita saya, pengalaman saya pribadi, ya. Segitu jelas saya di barang bergerak motor, apalagi cuman sekelas Kredipo, gitu loh. Jadi buat kalian semua jangan pernah takut hadapi dise Kredipo tersebut, apalagi dise yang selalu mengintimidasi kalian. Kalian jangan pernah takut, hadapi. Tantang balik, gertak balik, ya. Mereka tidak akan berani karena mereka itu cuman hanya menakut-nakuti, cuman hanya menggertak kalian agar kalian itu takut. Intinya, dise itu selalu mencari kelemahan para debiturnya, agar gimana caranya nih si debitur ini takut, agar gimana caranya si debitur ini bayar, ya. Oke, mungkin itu saja langkah ataupun tips ketika menghadapi dise Kredipo. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa kalian jadikan motivasi, ya, topik video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.